Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran lewat daring. Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu ya, dalam produk kreatif dan kewirausahaan untuk materi manajemen sumber daya usaha. Ya, kalau pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang merencanakan usaha, ya. Ibu sudah jelaskan tentang merencanakan usaha. Apa-apa saja yang sudah kita bahas di dalam merencanakan usaha? Ya. Ini, ya. Kita sudah bahas, kalian sudah memahami ya pengertian perencanaan usaha, manfaat rencana usaha, kemudian pedoman rencana usaha dan perencanaan usaha yang baik. Ya, ini sudah kita bahas ya, sudah kalian terima pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai manajemen sumber daya usaha ini untuk sumber daya usaha, ya, sumber daya usaha. Nah, sebelum Ibu mulai menjelaskan, kalian tentunya sudah siapkan buku paketnya dan melihat materi berikutnya, ya. Kamu boleh buka bukumu, buku paket kita, ya, produk kreatif dan kewirausahaan halaman 80. Ya, nah, secara garis besar, ya, seperti yang sudah Ibu terangkan minggu lalu, sumber daya usaha itu adalah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh sebuah perusahaan ataupun pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tujuan yang dia tetapkan dapat tercapai. Oke, sekarang kita masuk ke apa-apa saja yang termasuk pada sumber daya usaha atau unsur-unsur sumber daya usaha itu apa saja? Ya, ada 7 hal sumber-sumber daya usaha. Yang pertama adalah man atau manusia. Ya, nah, di dalam melakukan suatu usaha tentu ada orang, ya, ada manusia yang bekerja di dalamnya, yang melakukan kegiatan di dalamnya. Tanpa ada orang atau manusia yang melakukan kegiatan, bagaimana suatu usaha bisa berjalan? Harus ada manusianya. Jadi manusia itu yang melakukan ya kegiatan usaha berdasarkan kompetensi-kompetensi yang memang harus dimiliki sesuai dengan bidang usaha yang ditetapkan oleh perusahaan, ya. Nah, jadi sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia itu sangat perlu di dalam perusahaan untuk mengoperasikan kegiatan usaha perusahaan. Tujuannya adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas yang akan mengisi jabatan tertentu dalam perusahaan. Ya, di dalam perusahaan tentu ada jabatan yang harus diisi. Siapa yang mengisinya? Manusia lah, kita ini, kan gitu ya. Ada sebagai pimpinan, ada sebagai bawahan, ya. Ada sebagai dalam istilah sederhananya ada sebagai pesuruh, ada sebagai bos, kan gitu kan. Nah, sesuai dengan kualifikasi yang ada pada diri seseorang, ya. Kemudian menjamin ketersediaan pekerja, ya, menjamin ketersediaan pekerja. Jadi kalau tidak tersedia pekerja di dalam suatu perusahaan, maka tidak mungkin perusahaan itu bisa berjalan. Gitu. Kemudian
menghindari hilangnya fungsi manajemen tertentu, ya, atau bahkan saling tumpang tindih pekerjaan. Nah, jadi manusia itu juga, ya, sumber daya manusia dalam perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing punya tanggung jawab tertentu di dalam kegiatan usaha perusahaan. Kemudian untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Nah, jadi dengan adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, produktivitas perusahaan bisa meningkat. Kalau meningkat produktivitas perusahaan, maka tujuannya berarti tercapai, ya. Nah, kemudian untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Jadi sumber daya manusia di dalam perusahaan sudah diperhitungkan, ya, berapa banyak karyawan yang diperlukan. Untuk bagian ini sekian, untuk bagian ini sekian, untuk bagian yang lain sekian. Jadi tidak ada kekurangan ataupun kelebihan, ya. Karena kalau ada kekurangan, jadi ada yang double pekerjaan. Kalau ada kelebihan, berarti ada yang tenang-tenang. Nah, itu tidak berlaku di dalam perusahaan, ya. Oke, yang berikut, ya, menjadi pedoman dalam proses rekrutmen, seleksi dan pengembangan, kemudian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan ataupun pegawai. Jadi sumber daya manusia itu juga harus diproses, ya, mulai dari penerimaan, penempatan sampai kepada pemberhentian karyawan, ya. Jadi banyak hal yang menyangkut kepada sumber daya manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, ya, sumber daya usaha ini. Yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan sumber daya kedua yang wajib dimiliki setelah sumber daya manusia terpenuhi, ya. Setelah ada sumber daya manusia, maka perusahaan harus punya uang. Uang dalam hal sumber daya usaha merujuk kepada modal dan pendanaan, ya. Besar kecilnya usaha tergantung dari jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan. Makin besar uang yang dimiliki perusahaan, maka bidang usahanya bisa semakin besar pula. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan-bahan, ya. Material atau bahan-bahan adalah segala macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Dalam upaya untuk mengelola bahan-bahan, maka diperlukan kontrol bahan. Ya, kontrol bahan artinya supaya tidak terlalu kebanyakan atau bahkan sangat minim, tidak boleh, ya. Kemudian lagi ada mesin, ya. Kemudian ada metode, marketing, dan pengukuran, ya. Pengukuran dalam hal ini adalah hasil observasi yang terukur jumlahnya atas sebuah aspek atau atribut dari sebuah proses, produk, dan proyek. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu dapat diukur, ya, sehingga dapat ditentukan apakah yang diinginkan perusahaan itu bisa tercapai. Ada 5 hal yang harus dilakukan dalam pengukuran, ya. Yang pertama, apakah keinginan konsumen itu tercapai, ya, terpenuhi. Kemudian proses yang dilaksanakan dalam perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak, ya. Kemudian target tercapai atau tidak. Nah, itu. Kemudian dibandingkan dari satu waktu ke waktu berikutnya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Nah, di sana nanti akan merujuk kepada evaluasi, ya. Evaluasi sehingga tujuan bisa dipenuhi. Sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harapkan anak-anak kembali membaca bukunya.